Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam konseling kelompok, yakni dengan teknik rasional emotif terapi. Pembahasan kali ini adalah yang pertama konsep-konsep kelompok, yang kedua tujuan rasional emotif terapi, yang ketiga teknik-teknik terapi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah rasional emotif terapi. Pendekatan rasional emotif terapi ini dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak pertengahan tahun 1950-an, yang merupakan seorang ahli yang sangat rajin dalam bekerja memberikan layanan psikoterapi, baik secara individu maupun secara kelompok. Pendekatan ini didasari atas asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi rasional atau berpikir langsung, dan juga irasional atau berpikir berliku-liku. Keyakinan irasional itulah yang menyebabkan gangguan emosional. Yang terpenting bagi pendekatan ini adalah keterampilan dan kesediaan konselor untuk menantang, mengonfrontasikan, dan meyakinkan konseli mempraktikkan kegiatan, baik di dalam maupun di luar konseling kelompok. Pendekatan rasional emotif ini oleh penemunya disusun dengan beberapa konsep pokok. Yang pertama adalah konsep ABC. A adalah activating experience atau pengalaman-pengalaman pemicu seperti kesulitan-kesulitan keluarga, kendala-kendala pekerjaan, trauma-trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang dianggap sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Kemudian B atau belief, yaitu keyakinan-keyakinan, terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan. Kemudian yang C atau consequence atau konsekuensi berupa gejala neurotik atau kecenderungan jangka panjang untuk berada dalam keadaan emosional yang negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan atau gagasan kita yang keliru. Kemudian yang kedua, asal mula gangguan emosional. Perasaan cemas, tertekan, ditolak, marah, dan dikucilkan dimulai dan diabadikan oleh sistem keyakinan yang cenderung mengalahkan diri sendiri yang didasarkan atas dasar gagasan-gagasan irasional. Orang yang hidup secara rasional, yang memiliki keyakinan yang positif, mereka cenderung merasa akan bahagia, santai, atau sekurang-kurangnya ada yang merasa tenang. Sebaliknya, orang yang berpikir irasional yang menunjukkan gagasan-gagasan atau pemikiran yang irasional, yang sinis, pesimistik, dan putus asa, mereka cenderung merasa tertekan. Kemudian yang konsep yang ketiga adalah mengkonfrontasi dan menyerang keyakinan yang irasional. Maksudnya di sini adalah dengan menjelaskan kepada konseli tentang bagaimana gagasan-gagasan irasional itu dapat menyebabkan gangguan emosional dan mengajarkan kepada konseli tentang bagaimana konseli harus menentang pemikirannya dan tentang bagaimana mereka mengganti gagasan-gagasan yang keliru tersebut dengan gagasan atau dengan pemikiran yang rasional. Kemudian yang terakhir itu menilai diri atau self-rating. Menurut Ellis, pada tahun 1979, kita mempunyai sesuatu kecenderungan yang kuat untuk menilai tindakan dan perilaku kita sebagai baik atau buruk. Tetapi, di samping itu juga kita mempunyai kecenderungan untuk menilai diri kita sendiri sebagai keseluruhan pribadi, sebagai yang baik atau buruk, berdasarkan penampilan kita. Karena penilaian ini mempengaruhi perasaan dan tindakan kita, karena proses penilaian ini merupakan salah satu sumber gangguan dari emosional kita. Maka dari itu, konselor RLT ini mengajar para konselornya tentang bagaimana
konseli dapat memisahkan penilaian perilakunya dari penilaian pribadinya, dan kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka dapat menerima dirinya sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sarah ini. Kepada Sarah, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan beberapa teknik rasional emotif terapi. Yang pertama, tujuan rasional emotif terapi. Konseling pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang mengarahkan untuk konseli diarahkan agar persoalan-persoalan yang dihadapinya itu dapat diselesaikan dengan baik. Konseling kelompok dengan pendekatan RET atau Rational Emotive Therapy menurut Glading tahun 1995 adalah mengajak konseli untuk dapat berpikir rasional. Konseling kelompok Rational Emotive Therapy ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Glading pada buku Nandang Rusmana tahun 2009 dan Muhammad Surya 2003, Rational Emotive Therapy bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, dan cara berpikir, keyakinan, serta pandangan konseli yang irasional menjadi rasional, dan juga menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri konseli. Dengan demikian, tujuan rasional emotif terapi yaitu menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri dan mendidik konseli agar dapat menghadapi kehidupan nyata dengan rasional. Selanjutnya itu teknik-teknik terapi. Next. Di sini ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan, yaitu teknik emotif dan teknik behavioristik. Dalam teknik emotif itu ada teknik assertive training, di mana teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Yang kedua ada teknik sosiodrama. Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, terutama perasaan-perasaan negatif, melalui suatu suasana yang didramatiskan sedemikian rupa, sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri, baik secara lisan, tulisan, maupun gerakan-gerakan dramatis. Yang selanjutnya ada teknik self-modeling, atau biasa disebut dengan diri sebagai model, yaitu teknik yang digunakan untuk meminta konseli agar berjanji atau mengadakan atau perilaku tertentu. Yang selanjutnya ada teknik imitasi, yaitu teknik ini digunakan untuk di mana konseli diminta untuk meniru secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilaku sendiri yang negatif. Yang kedua ada teknik behavioristik, di mana dalam teknik behavioristik ini ada berbagai teknik ya. Yang pertama teknik reinforcement atau penguatan. Teknik ini digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional maupun logis dengan memberikan pujian atau reward dan punishment atau hukuman. Teknik kedua itu ada teknik social modeling atau pemodelan sosial, di mana teknik ini digunakan untuk memberikan perilaku-perilaku baru pada konseli. Selanjutnya ada teknik life models atau biasa disebut dengan model dari kehidupan nyata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi, maupun memecahkan masalah-masalah yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azhara Mita Putri. Pada Azhara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teknik-teknik kognitif. Yang pertama ada homework assignment atau pemberian tugas rumah. Dalam teknik ini, konseli diberikan tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu menurut pola perilaku yang diharapkan. Yang kedua, teknik asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermain peran, rehearsal atau latihan, dan social modeling atau menirukan model-model sosial. Selanjutnya, langkah-langkah rasional emotif behavior therapy atau REBT. Ada beberapa langkah yang konselor lakukan untuk mencapai tujuan rasional emotif behavior therapy atau REBT. Langkah pertama, menunjukkan pada konseli bahwa masalah yang dihadapinya itu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, sehingga konseli dapat belajar memisahkan keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasional agar konseli dapat mencapai kesadaran. Yang kedua, membawa konseli ke tahap kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang sedang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dengan terus-menerus berpikir secara tidak logis. Langkah yang ketiga, berusaha agar konseli memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya, agar konseli dapat mengubah pikiran-pikiran buruk atau negatif dan tidak masuk akal menjadi pemikiran yang positif dan masuk akal. Langkah keempat, menantang konseli untuk mengembangkan filosofis kehidupannya yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional. Maksudnya, konseli ditantang untuk mencoba menolak pemikiran-pemikiran yang negatif dan tidak logis untuk masuk ke dalam dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.